Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Febriana Lalitasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menanggapi sebuah video tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang diampu oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Jadi, Khulafaur Rasyidin ini berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa ini merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan ar-rasyidin itu artinya mendapat petunjuk. Artinya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para Khulafaur Rasyidin ini merupakan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni salah satunya, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Silsilah keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq yakni Abu Bakar As-Siddiq bin Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar ini lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yakni pertama, perbaikan sosial, perluasan dan perkembangan wilayah Islam. 3. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. 4. Sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. 5. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab. Silsilah keluarga dari Umar bin Khattab yakni Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdi al-Uzzah bin Ribab bin Abdillah bin Qaid bin Razail bin Abdi bin Ka'ab dan bin Lu'ay. Umar lahir pada tahun 570 Masehi dan wafat bertepatan pada tahun 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Masa jabatan Umar yakni 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Yang dilakukan Umar pada selama masa pemerintahan yakni kemajuan politik, yang kedua penataan struktur pemerintahan, ketiga meningkatnya perkembangan ekonomi, keempat meningkatnya kemajuan pengetahuan, kelima meningkatnya kemajuan sosial, keenam meningkatnya kemajuan agama Islam. Khulafaur Rasyidin yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Silsilah keluarga Utsman bin Affan ini biasa dijuluki dengan nama Abu Abdullah Al-Mawawi Al-Quraisy. Gelar yang didapatkan oleh Utsman bin Affan ini yakni Dzunur Ain, yaitu artinya yang punya dua cahaya, dikarenakan beliau menikahi dua anak Rasul. Lahir pada tahun 577 Masehi atau 12 Dzulhijjah 35 sebelum Hijriah. Wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Masa jabatan yang dijabat Utsman selama menjadi Khulafaur Rasyidin yakni 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan yakni pertama, memperluas wilayah kekuasaan, yang kedua, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang ketiga, membukukan dan meresmikan mushaf yang biasa disebut dengan Mushaf Utsman. Yang selanjutnya, setiap hari Jumat beliau memerdekakan budak.
memerdekakan seorang budak. Khulafaur Rasyidin yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Silsilah keluarga Ali bin Abi Thalib yakni Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasul sekaligus menantu dari Rasulullah SAW yang lahir pada tahun 23 Masehi, wafat pada 40 Hijriah atau 661 Masehi. Yang dilakukan Ali bin Abi Thalib selama pemerintahan yakni pertama, mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Yang ketiga, sistem remunerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawainya. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Cukup sekian tanggapan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.